Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul A Simple Plan. Film bergenre crime thriller yang dibintangi oleh Bill Paxton, Billy Bob Thornton, dan Bridget Fonda. Bersetting di pedesaan Minnesota. Ceritanya tentang kakak beradik Hank dan Jacob. Juga teman mereka bernama Lou yang secara nggak sengaja menemukan bangkai pesawat yang berisi uang tunai 4,4 juta dolar. Mereka berencana untuk menyimpan uang tersebut dan membaginya secara rata nanti kalau dirasa keadaan sudah aman. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Hank Mitchell dan Sarah istrinya yang sedang hamil anak pertama mereka tinggal di pedesaan Wright Country, Minnesota. Hank bekerja di sebuah pabrik kecil yang memproduksi pakan ternak di desa mereka. Sementara Sarah adalah seorang pustakawan. Hank mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Jacob yang memiliki disabilitas intelektual. Suatu sore menjelang malam tahun baru, Hank dan kakak laki-lakinya Jacob berencana untuk ziarah ke makam ayah mereka. Ikut juga bersama mereka Lou, teman akrabnya Jacob. Sepulang dari ziarah, mereka menabrak pohon karena kaget menghindari seekor rubah yang baru aja nyolong ayam. Look out! Jacob dan Lou yang kesel berusaha mengejar rubah tersebut yang lari ke arah hutan lindung. Hank mencegah mereka, tapi mereka tetap aja ngotot. Sambil nyari rubah tersebut, Lou iseng melempar bola salju secara random. Ternyata Hank memutuskan untuk melihat ke dalam pesawat, di mana dia menemukan mayat seorang pilot dan sebuah tas berisi uang 4,4 juta dolar dalam pecahan 100 dolaran. Dia menyarankan untuk menyerahkan uangnya ke polisi, tetapi Lou dan Jacob membujuknya untuk tidak melakukannya. Akhirnya Hank mengusulkan untuk menyimpan uang itu sampai musim dingin berakhir dan nanti akan dibagi rata bertiga. Lalu Hank menyarankan mereka bertiga untuk berpencar pindah dari desa itu setelah pembagian uang nanti. For how long? Just till spring till they find the plane. Right, nobody mentions the money, we split it up and we all leave town. Saat mereka selesai menghitung uang tersebut, tiba-tiba Sheriff Carl Jenkins kebetulan lewat menyapa mereka. Hank segera menyuruh mereka untuk masuk ke mobil, biar dia aja yang ngobrol sama Sheriff. Takut mereka nanti bakal salah ngomong. Sheriff nanya, ngapain nih menjelang malam tahun baru malah nongkrong deket hutan lindung? Hank menjawab bahwa anjing mereka tadi ngejar rubah yang kebetulan lewat. Terus Sheriff basa-basi lah ngobrol ngalor ngidul. Tahu-tahu Jacob datang dan nyeletuk soal pesawat. Did you tell him about the plane? What plane? I don't know what he heard. You know he's always hearing shit. No, it's okay. We're gonna get on home. All right. Let's get out of here. Call me, Carl. Happy New Year. Hank pun ngomel-ngomel. Kalau gini caranya lebih aman dia yang nyimpen uangnya. Dan sekali lagi Hank memperingatkan mereka untuk merahasiakan mengenai uang ini. Tapi sampai di rumah, Hank malah cerita ke Sarah, istrinya. Awalnya Sarah nanggapinnya biasa-biasa aja. Tapi begitu Hank nuang semua duit ke atas meja, langsung muncul deh senyum sumringah istri idaman yang begitu mencintai suami tersayang. Sepanjang malam, mereka hanya membahas mengenai uang itu. Sambil makan, pas nyuci piring, nonton TV, bahkan pas di tempat tidur masih juga dibahas. Masa duit segitu banyak gak ada yang merasa kehilangan? Sampai akhirnya Sarah usul ke Hank untuk mengembalikan sebagian kecil uang ke pesawat untuk menghindari kecurigaan dari pihak yang berwajib kalau misalnya suatu saat pesawat tersebut ditemukan. Dan Sarah bilang Hank harus pergi sendiri. You have to go back and return some of the money. You can't tell Jacob. Tapi prakteknya Hank malah ngajak Jacob. Maksudnya Hank supaya ada yang jaga-jaga ngawasin keadaan. Hank berjalan menuju pesawat, sementara Jacob menunggu di mobil, berpura-pura mengganti ban. Tiba-tiba muncul tetangga mereka, petani tua bernama Dwight Stephenson, yang mendekati Jacob dan bertanya apakah dia melihat rubah yang baru aja nyolong ayam. Saat melihat Hank, Dwight pun menghampiri Hank. Jacob yang panik dan takut
nanti Dwight ngelihat pesawat tersebut langsung memukul Dwight pakai linggis. Sebenarnya tindakan Jacob itu nggak perlu ya, tapi namanya juga dia itu memiliki disabilitas intelektual. Jadi kemampuan mengolah informasi dan mengambil keputusan agak beda dengan orang pada umumnya. Hank yang berusaha melindungi kakaknya lalu mengatur agar kematian Dwight seperti kecelakaan. Hank menyuruh Jacob untuk muter dulu sekali lagi, terus nanti jemput Hank di jembatan. Lalu Hank membawa mobil salju Dwight dan nantinya akan mengarahkannya supaya nanti terjerumus di sungai dekat jembatan, biar kayak kecelakaan gitu. Tiba-tiba Dwight bangun. Hank kaget, rupanya Dwight belum mati. Tapi karena Dwight nyebut-nyebut panggil polisi terus, kepalang tanggung. Hank pun membekap Dwight sampai Dwight benar-benar almarhum. Lalu Hank kembali melanjutkan sesuai rencana. Hank cerita ke Sarah soal ini. Sementara itu siaran berita di TV meliput mengenai Dwight yang meninggal karena kecelakaan tergelincir salju saat mengendarai mobil saljunya. Sarah meminta Hank untuk memastikan bahwa Jacob tidak cerita ke siapapun mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Dwight. Yeah, it scares me. What if he tells them? Sarah menemukan berita bahwa uang itu adalah tebusan untuk korban penculikan dari putri seorang jutawan daerah Michigan yang diculik oleh dua bersaudara, Stephen dan Vernon Bukowski. Dan menurut berita, para penculik mengancam agar jangan memberi mereka uang yang sudah ditandai. Tapi ketika uang tebusan diberikan, keberadaan kedua saudara itu tetap tidak diketahui. Dan beberapa hari setelahnya, putri jutawan tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi Sarah menyimpulkan bahwa aman-aman aja jika mereka mengambil uang tersebut. This is good. I'm glad that we know it. It's over. It's good. Malam berikutnya, Lou datang ke rumah Hank dan meminta uang bagiannya. Dia lagi BU banget soalnya. Mobilnya mau disita pihak leasing karena nunggak cicilan. Dan dia juga banyak utang di sana sini. Apalagi dia lagi nganggur. Ketika Hank menolak, Lou mengancam akan cerita ke polisi mengenai kematian Dwight yang sebenarnya. Dia tahu hal itu dari Jacob. Hank bilang ke Lou kalau uangnya udah dia simpen di safe deposit box di bank di negara bagian lain biar aman. Padahal mah uangnya sebenarnya disimpan di rumah. Lalu Hank meminjamkan uang $40 kepada Lou dan berjanji akan mengambil tabungannya untuk meminjamkan uang kepada Lou. $40? Maybe I can go to the bank and get you a loan out of our savings. Singkat cerita, kemudian Sarah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan diberi nama Amanda. Kemudian setelah memberikan hadiah untuk putri mereka, Jacob pulang. Lalu Sarah berkata kepada Hank bahwa Lou itu berbahaya. Bisa aja sewaktu-waktu dia ngadu ke polisi mengenai pembunuhan Dwight. Jadi untuk membungkam Lou, Sarah menyuruh Hank untuk menjebak Lou. Hank dan Jacob harus membuat Lou mabuk dan kemudian mengarahkan Lou untuk membuat pengakuan bahwa dia yang membunuh Dwight dan mereka harus merekamnya. You're gonna tape Lou confessing to Stevenson's murder. You and Jacob invite him out for drinks. Lalu Hank menemui Jacob, meminta agar Jacob mau bekerja sama dan membantunya menjalankan rencana ini. Jacob menolak, dia nggak mau mengkhianati sahabatnya. Tapi Hank meminta Jacob untuk berpikir realistis. Lou itu berbahaya. Sewaktu-waktu bisa aja dia ngadu ke polisi. Dan Hank nggak mau masuk penjara. Dia punya anak istri. Lalu Hank meminta Jacob untuk memutuskan, pilih sahabat atau keluarga. Gitu kira-kira. Akhirnya Jacob pun setuju. So you want me to trick him? You want me to trick Lou? He can put us both in jail, Jacob. I can't afford to go to prison, Jacob. Mereka pun mengajak Lou untuk minum-minum. Alasannya sebagai perayaan kecil-kecilan. Karena beberapa hari lagi Hank berencana akan membagi rata uang temuan mereka itu. Dan Lou ini jenis orang yang kalau udah mabuk rese ya. Karena dia hampir bikin keributan, akhirnya Hank mengajak mereka untuk lanjut minum-minum di rumahnya Lou aja. Di rumah, Nancy, istri Lou, yang kesal karena suaminya kerjanya minum-minum aja, langsung turun dan ngomel-ngomel. Kemudian Lou membujuk istrinya untuk kembali ke kamar. Sementara Hank komplain karena Jacob dari tadi diam aja dan nggak mulai-mulai juga untuk menjebak Lou.
Walaupun gak tega, akhirnya Jacob menjalankan rencana mereka. Pertama-tama Jacob ngerosting Hank. Mentang-mentang Hank pendidikannya lebih tinggi dari mereka berdua, Hank merasa bahwa dia lebih baik dari Lou dan Jacob yang bahkan gak lulus SMA. Saking merasa lebih baik, mereka yakin suatu saat Hank akan datang ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya terhadap Dwight. Lalu sambil ketawa-ketawa, Jacob mengajak Lou untuk pura-pura memperagakan adegan Hank mengakui perbuatannya ke Sheriff Carl. Jacob berperan sebagai Sheriff dan Lou berperan sebagai Hank. Dan begitu Lou memperagakan dirinya sebagai Hank dan mengakui atas pembunuhan Dwight, diam-diam Hank merekamnya. He didn't die in an accident. I killed him. I made it look like an accident. Begitu omongan udah mulai menyinggung soal uang 4,4 juta dolar, Hank meminta Jacob untuk berhenti karena dia sudah merekam pengakuan Lou. That's right. You taped us? Menyadari bahwa mereka telah bersekongkol menjebaknya, Lou marah. Jacob membujuk Lou bahwa ini mereka lakukan untuk memastikan Lou nggak akan nyanyi ke polisi. Lou yang udah emosi, apalagi dibawa pengaruh minuman keras, langsung mengambil senapan dan meminta rekaman tersebut. Don't move! No, you're not leaving here until I get that fucking tape! Jacob lalu mengambil senapan di mobil dan meminta Lou untuk meletakkan senjatanya. Tapi Lou sudah emosi dan nekat. Put it down! My baby! Hank kemudian mencoba menenangkan Nancy, istri Lou, dan menawarkan uang bagian Lou kepada Nancy dengan syarat Nancy harus tutup mulut soal semuanya. Nancy nggak peduli soal uang. Dia marah, lalu pergi ke dapur mengambil pistol. Okay? Hank lalu mengatur seakan-akan itu adalah pertengkaran suami istri yang berakhir saling tembak. Dan mereka yang kebetulan lewat rumah Lou langsung menelpon polisi. They're both dead. Oh God, please hurry. Lalu Hank membriefing Jacob agar memberi kesaksian sesuai dengan cerita karangan Hank. You saved my life. It was self-defense. Sejak peristiwa itu, Jacob menjadi pemuruk. Sampai-sampai suatu malam, Sheriff datang nganterin Jacob ke rumah Hank. Sheriff mendapati Jacob sedang duduk di sofa di ruang tamu rumah Lou. Dan Sheriff turut prihatin karena pasti Jacob merasa terpukul atas tragedi yang dialami oleh Lou dan istrinya. I appreciate you bringing him here. I know you guys had a real rough time. Just Suatu hari saat Hank lagi potong rambut, Sheriff Carl meminta Hank dan Jacob untuk datang ke kantornya besok sore. Ada orang FBI yang lagi nyari pesawat yang hilang. Karena Jacob pernah nyeletuk soal pesawat, jadi siapa tahu keterangan dari mereka akan membantu pihak FBI dalam pencarian tersebut. seems you're looking for a lost plane. Jacob memberi keterangan seadanya mengenai kondisi pesawat tersebut. Dan tiba-tiba si agen FBI yang mengaku bernama Neil Baxter minta agar diantarkan ke lokasi. You think you can take us out there? Seperti biasa, Hank cerita ke Sarah bahwa si agen FBI minta diantar ke lokasi pesawat besok pagi. Sarah yang agak ragu bertanya kepada Hank apakah si agen FBI menunjukkan rencananya. Lalu Sarah mengambil potongan koran dan menanyakan kepada Hank apakah tampang si agen Baxter mirip dengan foto penculik tersebut. Hank nggak begitu yakin, tapi yang pasti kalau dia nggak datang besok pagi, dia akan dicurigain. Dan besok pagi Sarah akan menelpon ke kantor pusat FBI untuk menanyakan apakah memang ada agen yang bernama Neil Baxter. Sarah meminta agar Hank mencoba mengulur waktu ketika di kantor sheriff, sehingga Sarah bisa langsung menelpon kantor sheriff jika ternyata Neil Baxter adalah agen FBI palsu. I'll call the FBI in the morning. I'll from here, and then I'll call you at Carl's office. Hank udah pusing dan mumet. Selama ini dia nurut semua yang diusulkan oleh Sarah, dan hasilnya banyak korban berjatuhan. Hank berencana menyerahkan uang tersebut ke kantor polisi. Sejak ada uang itu, hidupnya jadi nggak tenang. Dia kepengen ngejalanin hidup tenang seperti semula. Sarah langsung marah. Apa Hank mau menjalani hidup seperti semula? Kembali kerja di pabrik pakan ternak kecil-kecilan, dan nggak pernah ngalamin naik gaji. Tambah mumet lah si Hank dengernya. Walking off to the feed store every morning for the next 30 years, retire or die so you can finally get a raise? Stop it! Besok paginya Hank sudah di kantor sheriff. Sheriff Carl menawarkan sarapan donat buatan istrinya. Sementara itu dari jendela,
Hank melihat agen Baxter baru aja nyampe. Di saat yang bersamaan, telepon berbunyi. Rupanya dari Sarah. Lalu Sarah memberitahu Hank, menurut kantor pusat FBI, nggak ada yang namanya agen Baxter. Sarah minta agar Hank segera pulang. It's him, Hank. Come home. Di saat yang bersamaan, agen Baxter mengetuk pintu dan langsung mengajak berangkat ke lokasi. Terpaksa Hank menutup telepon. Agen Baxter menanyakan Jacob. Dijawab oleh Sheriff kalau Jack nggak bisa ikut karena terlalu banyak minum semalam. Lalu Hank beralasan mau ngambil topinya yang ketinggalan di ruangan Sheriff Cole. Forgot my hat. I'll catch up with you guys. Kemudian Hank mengambil sebuah pistol dari lemarinya Sheriff dan dengan terburu-buru mengambil beberapa peluru dari laci. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di lokasi hutan lindung dan ternyata Jacob juga datang ke lokasi. Thought you weren't up for this. Well, I got up and I feel better. Supaya cepat ketemu, Sheriff menyarankan untuk berpencar. Lalu Sheriff memberikan peluit kepada Hank sebagai pertanda. Seandainya nanti Hank yang menemukan lokasi pesawat terlebih dahulu. Hank, here, you take that whistle. Sebenarnya Hank udah sampai di lokasi pesawat, tapi dia diam aja dan malah melanjutkan pencarian menjauh dari situ. Beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan. Rupanya Sheriff Cole berhasil menemukan lokasi pesawat tersebut. Hank yang khawatir dengan keselamatan Sheriff Cole langsung meniup peluitnya, berharap si agen FBI palsu datang ke arahnya. Tapi Baxter lebih percaya kepada Sheriff Cole. Hank berlari dan memperingatkan Sheriff Cole bahwa Baxter adalah agen FBI gadungan. Tapi terlambat, Baxter menembak Sheriff Cole. He's not FBI, he's lying, he's got a gun! Baxter menanyakan uangnya. Dijawab oleh Hank kalau uangnya ada di dalam pesawat dan Baxter menyuruh Hank untuk mengambilnya. Di dalam pesawat, Hank memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi peluru ke dalam pistol. Kemudian Hank melemparkan tas kepada Baxter yang udah gak sabaran dari tadi. Just me. Mendengar suara tembakan, Jacob datang. Lalu Hank berkata kepada Jacob, semua sudah aman sekarang. Kemudian Hank menyusun sebuah cerita agar nanti mereka memberikan keterangan yang sama saat diinterogasi pihak yang berwajib nanti. Baxter came down here, came up behind Carl. Over there. Yeah, I knew you were in the woods. Jacob udah gak kuat lagi, udah capek. Dia minta agar Hank menembaknya. Nanti Hank bisa ngarang cerita kalau Jacob ditembak oleh Baxter. Kalau Hank gak mau, Jacob mengancam akan menembak dirinya sendiri. Terpaksa deh Hank menurutinya. Agen FBI yang meminta keterangan dari Hank mengatakan bahwa Baxter adalah agen FBI palsu. Identitas Baxter yang sebenarnya adalah Vernon Bukowski, salah satu pelaku penculikan putri jutawan daerah Michigan. Mayat yang ada di pesawat adalah Stephen Bukowski. His name was Vernon Bukowski. The guys who kidnapped Edmund Martin girl last November. Si agen FBI cerita, pada waktu Bukowski bersaudara minta uang tebusan dan gak mau uangnya ditandain, maka secara semampunya FBI memerintahkan 20 orang gugus tugas yang ada untuk mencatat nomor seri uang tersebut. Secara random mereka berhasil mencatat nomor seri sebanyak hampir 5.000 lembar. Dan jika uang tersebut beredar di masyarakat, dijamin orang yang ngambil uang tersebut pasti bakal ketangkep. Matter of time. A matter of waiting for the numbers to turn up. Begitu nyampe di rumah, Hank langsung bakar semua uang tebusan itu. Gak peduli istrinya berusaha mencegah. Dan mereka pun tetap menjalani kehidupan biasa seperti semula. Hank kerja di pabrik pakan ternak dan Sarah kerja di perpustakaan. Dan film pun selesai. Ending yang agak-agak gimana gitu ya. Udahlah makan banyak korban jiwa, korban perasaan. Ujung-ujungnya uangnya nggak aman untuk dibelanjain. Saking keselnya sampai dibakar semua. Nah, gimana menurut kamu semua? Kalau misalnya suatu saat nemu uang banyak kayak gini, mau diserahin ke polisi atau milih jalan kayak di film ini? Dan jangan lupa, setiap keputusan pasti ada resikonya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.